Saat ini serangan bantuan sosial atau bansos dari salah satu paslon, ada yang bilang paslon nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sobat Sewot yang dirahmati Allah, disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat info saat ini serangan bantuan sosial atau bansos dari salah satu paslon, ada yang bilang paslon nomor urut 2, sudah masuk ke RT-RT di Jakarta. Warga yang cuma menerima 5 kg beras dan minyak goreng 2 liter harus mengisi formulir dan teken kontrak dengan tanda tangan untuk memenangkan paslon nomor urut 2. Ini bocor, Lantas, bagaimana kebenarannya ya? Oke, kita buka-bukaan di segmen terakhir nanti, Sobat Sewot dimanapun Anda berada, yang selalu dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita ada kabar ya. Kabar apa? Kabar derita buat paslon capres cawapres lainnya. Tetapi semoga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikasih rahmat dan kesehatan, kenikmatan dan lain sebagainya. Kenapa dibilang kabar derita? Karena popularitas Mas Anies Rashid Baswedan ini jauh mengungguli capres lain di Google Trends pada awal Januari tahun 2024 ya. Sobat Sewot, popularitas capres nomor urut 1 Mas Anies Baswedan ini menjulang di awal bulan Januari ya, menjulang tinggi nih. Hal itu ditandai dari data Google Trends ya pada hari Rabu kemarin tanggal 3 Januari tahun 2024. Warganet mulai mencari kata kunci Anies ya sejak tanggal 2 Januari 2024. Nah, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini terlihat bisa meninggalkan pesaingnya, yakni Bapak Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo dengan meraih 38% berbanding 10% dan 10%. Dimulai sejak pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Anies masih bertahan sebagai tokoh pencarian teratas dengan meraih 99% berbanding 29% dan 32% pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 16.44 waktu Indonesia bagian Barat. Hal itu berlanjut hingga hari ini, ya, dimulai pukul 00 dini hari ya, dengan meraih 30% berbanding 15% dan 23%. Nah, popularitas Mas Anies juga sempat mengalami lonjakan mencapai 99% berbanding 28% dan 22% pada pukul 3 dini hari. Pukul 3.32 ya dini hari, setengah 4. Hal itu berlanjut pada pukul 8 pagi ya lewat 44 menit. Nah, kata pencarian Mas Anies Rashid Baswedan ini mencapai 45% berbanding 7% dan 13%. Netizen di Provinsi Maluku Utara berada pada urutan teratas dalam hal pencarian kata kunci Anies ya. 74% berbanding 26% dan 0% untuk Ganjar Pranowo. Nah, minat pencarian pada inisiator Gerakan Indonesia Mengajar ini berlanjut di wilayah Sulawesi Tenggara. Persentasenya 73% berbanding 13% dan 14%. Sumatera Barat 72% berbanding 18 dan 10%. Sulawesi Selatan ini 66% Mas Anies ya, berbanding 15 dan 19%. Aceh 65%, berbanding Prabowo yang 12% dan juga Ganjar 23%. Nah, Mas Anies Rashid Baswedan juga memimpin dalam hal pencarian kata kunci DKI Jakarta
ya. 61% berbanding 18% dan 21%. Khusus wilayah yang menjadi pertaruhan perebutan suara misalnya, suami dari Ibu Ferry Farhati ini juga memimpin dengan sangat signifikan. Tiga daerah itu diantaranya Jawa Barat misalnya. Mas Anies Rashid Baswedan mengantongi 62%, berbanding 18% untuk Prabowo Subianto, kemudian 20% untuk Ganjar Pranowo. Kita cek di Jawa Tengah misalnya Sobat Sewot, ini di Jawa Tengah ini 48% kepada Mas Anies Rashid Baswedan, kemudian 21% itu Prabowo Subianto, kalah dari Ganjar Pranowo yang mengantongi 31%. Sedangkan di Jawa Timur Mas Anies, waduh positif banget ini insya Allah. 53% untuk Mas Anies Rashid Baswedan, kemudian Prabowo Subianto ngantongin 23%, kalah 1% dari Ganjar dengan perolehan 24%. Nah, Sobat Sewot, warganet mulai mencari kata kunci Anies ini sejak tanggal 2 Januari 2024. Nah, Mas Anies Baswedan terlihat bisa meninggalkan pesaingnya, yakni Bapak Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo, dengan meraih 38% berbanding 10% untuk Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo juga 10%. Ini dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sobat Sewot dimanapun Anda yang selalu dirahmati Allah dan selalu disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, calon presiden nomor urut 1 Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini membenarkan bahwa izin acara Desa Anies yang seharusnya dihelat di Istana Basa Pagaruyung kemarin hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 ini telah dibatalkan izin lokasinya sehari menjelang kedatangan beliau ke Sumatera Barat. Sehari baru dibatalin. Ini gimana gitu kan? Nah, sepertinya perihal menghalang-halangi kampanye kampanye politik Mas Anies Baswedan di berbagai daerah ini semakin marak dilakukan. Karena pertama mereka khawatir gitu. Kedua, mereka khawatir apa? Pertama dulu nih, khawatir kekuasaan mereka ambruk seketika. Kalau Mas Anies Rashid Baswedan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita harus yakin bahwa tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah lah yang memberi kuasa kepada siapapun. Allah yang mengangkat derajat, Allah yang mengangkat kekuasaan seseorang. Allah juga yang akan menjatuhkan martabat derajat seseorang. Perihal jabatan di dunia ini nggak lama ya. Siapapun yang hari ini menyetop acara kampanye politik Mas Anies Baswedan, saya yakin 100 tahun lalu mereka nggak ada di muka bumi ini. Dan sebentar lagi, jangankan 100 tahun ke depan, paling beberapa tahun ke depan mereka sudah juga nggak ada di muka bumi ini. Maka mari kita sadar bahwa amanah Allah amanah khalifah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki bangsa Indonesia ini jangan disia-siakan, jangan dikhianati dengan kemudian memihak kepada oligarki yang hanya mengedepankan syahwat dan nafsu pribadi mereka untuk kekayaan duniawi, tetapi tidak bisa memberikan kebahagiaan dan tidak menjadi rahmat liman haulahu bagi sekitar mereka. Nah, Sobat Sewot, akhirnya acara Desa Anies yang rutin dilaksanakan selama masa kampanye ini harus pindah lokasi ke lapangan Cindua Mato di Tanah Datar, Sumatera Barat. Nah, Mas Anies menilai hal ini menjadi bagian dari perjuangan yang harus dihadapi baik oleh relawan, lebih-lebih oleh Mas Anies dan tim ses yang selalu mendampingi setiap hari di mana-mana. Nah, menurut Mas Anies kesulitan yang dihadapi ini atau yang ditemui ini tidaklah sebanding dengan susahnya kehidupan banyak keluarga di Indonesia. Masih lebih banyak keluarga yang sulit di negara kita. Jadi perjuangan hanya gara-gara misalnya izinnya dicabut sehari sebelum kampanye, perjuangan misalnya Mas Anies kayak kemarin di Jawa Timur tuh
apa namanya, helikopternya dilarang mendarat, nggak dikasih izin mendarat darurat gitu kan. Nah, ini juga kan ini sebuah perjuangan, tetapi Mas Anies yakin bahwa perjuangan rakyat Indonesia melawan kelaparan, ketimpangan, harga yang begitu terus naik sejak Jokowi jadi presiden, naik terus, nggak ada yang murah. Apapun coba cek di lapangan gitu kan, semuanya pada naik, susah turunnya gitu. Susah murahnya gitu kan. Nah, ini perjuangan melawan inilah rakyat kita yang sangat luar biasa, dan masih banyak yang lebih susah berjuangnya gitu ketimbang kemudian Mas Anies Rashid Baswedan dilarang atau izinnya dicabut sepihak dan lain sebagainya. Izin kampanyenya di beberapa tempat itu kemudian di cancel sehari sebelum acara pelaksanaan acara kegiatan kampanye. Nah, Sobat Sewot, terpisah Ketua Tim Kampanye Daerah TKD Mas Anies ya di Sumatera Barat, Bapak Rahmat Saleh ini mengatakan izin pemakaian Istana Basa Pagaruyung ini untuk acara Desak Anies memang tiba-tiba ditolak oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Padahal menurut Mas Rahman, pengajuan izin ya telah dilakukan oleh pihaknya kepada Pemkab Tanah Datar. Namun mendadak dibatalkan H-1 acara Desak Anies bakal digelar. Nah, sehingga lapangan Cindua Mato menjadi alternatif lain yang dipilih oleh Mas Anies Rashid Baswedan dan tim sukses yang ada di sana. Timnas luar biasa. Nah, sebelumnya Dewan Pembina tim hukum Timnas Amin, Bapak Hamdan Zulfa mengungkapkan bahwa izin kampanye paslon Amin ini dicabut oleh 6 pemerintah daerah. Ya, beliau menilai itu tidak fair. Ada 6 pencabutan izin yang secara mendadak gitu. Nah, kami sangat prihatin. Kami sudah mendesain sedemikian rupa untuk menyelenggarakan kampanye damai, kampanye tertib, kampanye yang penuh dengan rahmat, cinta, kasih sayang. Ya, tapi tiba-tiba dicabut izinnya gitu. Nah, kami terpaksa mengubah tempat atau lokasi. Begitu keterangan dari Pak Hamdan Zulfa saat konferensi pers di rumah pemenangan Timnas Amin di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada hari Kamis 28 Desember ya, tahun 2023. Nah, berikut Sobat Sewot daftar 6 kegiatan kampanye politik Mas Anies Rashid Baswedan yang izinnya dicabut berdasarkan data yang diterima dari Ketua Umum Timnas ya, Muhammad Syaugi Alaidrus. Nah, pencabutan yang pertama nih Sobat Sewot, pencabutan izin acara silaturahmi akbar ya Mas Anies Baswedan dan Partai Nasdem di Taman Ratu Sultanah Safiatuddin Aceh ya. Yang kedua, pencabutan izin pemakaian Stadion Patriot Candrabhaga di Bekasi ya untuk acara senam yang bakal dihadiri Mas Anies Rashid Baswedan pada waktu itu. Yang ketiga, pencabutan izin penggunaan tempat safari politik Mas Anies Rashid Baswedan di Pekanbaru Riau. Yang keempat, upaya pencabutan izin kegiatan Anies Baswedan di Ciamis dan Tasikmalaya. Tetapi Pemda Ciamis tidak menggubris dan acara tetap berjalan. Alhamdulillah. Nah, kelima, pencabutan izin penggunaan gedung Indonesia Menggugat di Bandung ya. Hanya beberapa jam sebelum acara digelar. Bayangin, ini bukan hanya soal sakit hati ya, tetapi ini soal kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan visi misi capres itu dihalang-halangin gitu, dibatalin ya. Beberapa jam malah sebelum acara dimulai. Ini kan parah. Parah. Nah, yang keenam Sobat Sewot, pencabutan izin acara Desak Anies di arena terbuka Taman Budaya ya Provinsi NTB. Acara akhirnya dipindahkan ke Amanah Food Court ya. Dan ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan masyarakat selalu siap untuk mendampingi Mas Anies Rashid Baswedan. Namun demikian Sobat Sewot, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari ketiga paslon ini diberikan kesehatan, kelancaran,
diberikan hati yang tulus ikhlas untuk berkontestasi dengan baik, sehingga masyarakat tidak lagi menjadi korban kacaunya pikiran di Pilpres 2024. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.